Bapak, Ibu, undangan, dan juga mahasiswa yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM, CIQ AR. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Asop Kasal, Laksamana Muda TNI, Yayan Sofyan ST, MSI, CRMP, MTR Opsla, selaku narasumber nanti ini. Yang saya hormati Komandan Kodeklantal atau yang mewakili Gubernur AAL atau yang mewakili Komandan Lantamal 5 atau yang mewakili hadir sendiri ya. Anggota Bidang Umum Yayasan Nala, Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus Yayasan Nala atau yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Direktur PT Adiluhung Surabaya selaku Ketua Asperindo, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para guru besar lingkungan Universitas Hang Tuah, para dekan dan kasatker di lingkungan Universitas Hang Tuah yang saya banggakan, para dosen dan mahasiswa S1, S2, S3 Universitas Hang Tuah. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri acara ini sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ajaran baru 2024-2025 telah dimulai tepatnya tanggal 2 September 2024. Sedangkan acara ini diselenggarakan sebagai tanda untuk dimulainya perkuliahan baru. Hadirin yang berbahagia, Universitas Hang Tuah adalah universitas swasta di bawah binaan Yayasan Nala. Dengan pembinanya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang memiliki visi dengan kecirian kelautan dan kemaritiman. Kami mengundang narasumber dari Mabesal untuk memberikan pencerahan kepada para dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Hang Tuah tentang dinamika ketahanan dan keamanan di laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional, regional, dan global, masih diwarnai ketidakpastian situasi. Hal ini ditandai dengan sifat volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity dalam kehidupan masa kini. Oleh sebab itu, kuliah pakar ini disusun dengan tema strategi dan kebijaksanaan pertahanan dan keamanan negara di laut dalam rangka mendukung kebijakan kelautan dan kemaritiman Indonesia menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Besar harapan kami pada para dosen dan mahasiswa dapat memahami bagaimana strategi dan kebijakan TNI Angkatan Laut pada saat ini dan rencana di masa yang akan datang. Saya juga berharap para dosen dan mahasiswa dapat mengikuti acara ini dengan baik sampai dengan acara selesai. Hadirin yang saya hormati, perlu kami informasikan bahwa saat ini Universitas Hang Tuah memiliki 8 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Vokasi Pelayaran. Dan saat ini Universitas Hang Tuah telah mendapatkan akreditasi unggul secara institusi. Nah, ini semenjak Mei 2024 kemarin kita mendapatkan akreditasi unggul. Adapun mahasiswa yang hadir dalam acara ini sebanyak 500 mahasiswa terdiri dari perwakilan masing-masing fakultas baik strata 1, 2, dan 3. Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Staf Angkatan Laut melalui Asop Kasal sebagai narasumber yang telah bersedia hadir untuk mengisi acara ini. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Dekan FISIP selaku ketua dan seluruh panitia acara ini. Semoga acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya berkaitan dengan kebijakan kelautan dan kemaritiman Indonesia. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah berkenan menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengikuti acara yang kita nantikan bersama, yaitu paparan materi kuliah pakar dari Bapak Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut yang akan dipandu oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Edi Suhardono SEMAP CIU NR, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dekan untuk memandu acara kuliah pakar dan sekaligus tanya jawab yang tentunya akan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh mahasiswa, baik strata 1, strata 2 maupun strata 3 yang mengikuti kuliah secara luring dan secara daring. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asop Kasal, yang kami hormati Pak Rektor Universitas Hang Tuah, para wakil rektor, para dekan, kemudian juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur AL atau yang mewakili dan Kodik Latal, dan Lantamal, Mandanista AL, kemudian juga dari Asperindo, Ketua Asperindo, kemudian juga yang para guru besar serta Bapak Ibu sekalian termasuk mahasiswa. Izinkanlah saya, Dekan FISIP Dr. Edi Suhardono, ingin memandu acara ini. Tetapi izinkanlah sebelum itu saya ingin membacakan pantun. Bapak Rohmat beli tomat, dibuat sambal terasa nikmat. Saya berharap pagi ini semangat untuk mengikuti paparan Asop Kasal yang hebat. Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita ditakdirkan di negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sehingga tidak ada salahnya dan tidak keliru menurut kami bahwa Presiden Joko Widodo tahun 2016 telah menetapkan kebijakan tentang kelautan dan kemaritiman melalui visi nawacitanya. Dan dituangkan melalui peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017. Yang berisi tentang 7 pilar kebijakan kelautan kemaritiman. Dan salah satunya adalah tentang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di laut, serta keselamatan di laut.
Kemudian di dalam kerangka kebijakan implementasi pembangunan kelautan, disusun juga poros maritim dunia dengan 5 pilar program prioritas. Salah satunya berisi tentang diplomasi. Bicara tentang pertahanan, keamanan, dan diplomasi, tentu ini menjadi fungsi utama, tugas utama dari TNI Angkatan Laut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengundang narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya. Dan sekaligus sebagai praktisi. Berikan aplaus kepada Asop Kasal Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan ST MSI MTR Han. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini kami tidak akan membacakan CV dari beliau karena beliau sendiri yang akan menyampaikan CV-nya sekaligus menyampaikan materi paparan. Mohon izin kami persilakan Bapak, waktu kurang lebih 30 menit namun kami fleksibel saja. Siap. Kami persilakan Bapak Sob untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerah yang diberikan kepada kita semua, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Namun demikian, sebelum kami menyampaikan makalah yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang terhormat, Bapak Rektor UHT, Profesor Dr. Supartono, Magister Manajemen CIKR, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, yang saya hormati para dekan dan Dewan Profesor di jajaran Universitas Hang Tuah, terus kemudian Bapak Wakil Gubernur yang pada pagi hari ini sempat hadir juga di tengah-tengah kita, Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, terus kemudian Dirdok Kodiklata Laksma TNI Noldi Tangka, selamat pagi Pak Noldi. Dan tentunya yang kita banggakan, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Hang Tuah di strata S3, S2, dan S1. Tepuk tangan dulu. Mohon izin, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sebelum kami menyampaikan, izinkan saya menyampaikan riwayat hidup saya. Yang memang riwayat hidup saya ini sangat unik, Pak. Saya dari gunung, terus kemudian ke laut. Sama sekali kami tidak memiliki wawasan tentang kelautan, tentang kemaritiman. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdir membawa kami untuk menjadi seorang perwira pelaut. Nama saya Yayan Sofyan. Ada ini ya dokumentasinya, operator? Ya, coba tampilkan. Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan
adalah putra kelahiran Kuningan pada 1 September 1970 dan merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-39 tahun 1993. Yayan Sofian dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan periang setelah menimba ilmu di sekolah dasar di Jawa Barat pada tahun 1984. Tahun 1987 melanjutkan sekolah SMP dan SMA pada tahun 1990. Laksda Yayan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S1-nya pada tahun 2002 di STTAL dengan mengambil jurusan Teknik Industri Angkatan ke-20 dan melanjutkan studi S2 Magister Ilmu Administrasi di Unkris, Jakarta pada tahun 2020. Magister Terapan Opsla di Seskual pada tahun 2021, profesi CHRMP di tahun yang sama, serta pendidikan program singkat Angkatan Dik PPSA 24 tahun anggaran 2023 Lemhanas RI. Sejak dilantik menjadi Letnan II, berbagai jabatan telah diembannya, mulai dari perwira divisi KRI di berbagai jenis, serta dipercaya menjadi Komandan KRI di jajaran Komando Armada Timur yang sekarang menjadi Komando Armada II. Selesai pendidikan STTAL jurusan Teknik Industri pada tahun 2002, beliau menjabat sebagai Pabanda Renkuatmar Sopsal. Dilanjutkan sebagai Komandan KRI Tongkol 813, Komandan KRI Sura 802, dan Komandan KRI Mandau 621. Selesai pendidikan di Seskual pada tahun 2008, Laksda Yayan dipercaya menjabat sebagai Komandan KRI Badik 623, Pabandia Ren Prasrena Kasal Mabesal, Komandan KRI Frankai Sepo 368, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Cawak MRLF Kapal 1, Komandan KRI Bung Tomo 357, dan Komandan KRI John Lee 358. Selesai menjalani pendidikan di Sesko TNI Angkatan ke-44 pada tahun 2017, Laksda Yayan menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar, Asop Koarmada 3, Korsmin Kasal, dan Kasgus Kamla Koarmada 1 pada tahun 2018. Di tahun 2019, dirinya dipercaya mendapatkan pangkat Laksamana Pertama saat menjabat sebagai Dangus Kamla Koarmada 1 dan Wasrena Kasal. Karirnya semakin melejit di tahun 2022 dan membawa Laksda Yayan menjadi Laksamana Muda saat menjabat sebagai Kasko Armada RI, Panglima Komando Lintas Laut Militer, dan Panglima Komando Armada II. Dalam perjalanan karirnya, di setiap konflik maupun kejadian, Laksda Yayan hadir dalam setiap palagan, tidak hanya sebagai penonton. Awal sukses keberhasilan telah ia torehkan dalam misi-misi strategisnya sebagai Observer Multilateral Exercise Kakadu 2010, Observer Multilateral Impact US, dan Satgas Latma New Horizon TNI Angkatan Laut dengan Royal Australian Navy. Wadan Satgas Carat Indonesia Amerika Serikat tahun 2012, Komandan KRI Frankai Sepo 368, dan beliau berhasil membawa KRI FKO 368 menjadi the most impressive ship di Multilateral Exercise Kakadu tahun 2012, menjadi juara umum Sea Eagle 2012 di Singapura. Saat menjadi Komandan KRI Bung Tomo 357, Laksda Yayan bersama tim berhasil mengevakuasi jatuhnya pesawat Air Asia QZ-8501 di Selat Karimata dan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu, SAR Senopati Nusantara tahun 2013, dan Satgas MRLF United Kingdom Indonesia tahun 2014, dan Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28 Hayunifil Lebanon tahun 2015. Dan tidak hanya itu, Laksda Yayan juga berhasil sebagai Komandan Satgas Penertiban Area Leko Jangkar di perairan Berakit, serta sebagai Komandan Satgas Operasi Pemulangan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia. Selama menjabat sebagai Dangus Kamla Koarmada 1, Laksda Yayan telah berhasil menurunkan gangguan keamanan laut secara signifikan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
yang diakui IMB Singapura dan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia. Tindakan tegas terhadap pelaku gangguan keamanan di laut dan pendekatan humanis terhadap masyarakat sepanjang Selat Malaka. Begitulah cara beliau dalam menciptakan keamanan laut. Terdapat 22 tanda jasa atau kehormatan dan bintang jasa tersemat di dadanya. Sebagai bukti pengabdian, pengorbanan, ketulusan, dan kebersamaan bersama dengan prajurit-prajuritnya selama berkarir. Ungkapan di balik kesuksesan suami, ada seorang istri yang hebat, adalah benar adanya. Wanita hebat tersebut adalah Nyonya Hajah Penny Novita Damarwati, yang selalu setia mendampingi Laksdayayan bertugas. Setelah mengarungi kehidupan berumah tangga, Laksdayayan dan Nyonya Penny dikaruniai 2 orang anak, yaitu Evita Nona Gasani dan Hafidan Antares. Saat ini, TNI Angkatan Laut memberikan kepercayaan dan tanggung jawab jabatan kepada beliau sebagai Asisten Operasi Kasal. Demikianlah mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekilas perjalanan hidup saya sebagai perwira Angkatan Laut. Memang unik. Saya dari anak gunung terus kemudian menjadi Angkatan Laut. Diberikan kesempatan penugasan yang luar biasa bukan karena hebat, tetapi karena senior-senior saya yang ada di hadapan saya, ada Komandan STT-AL, ada Rektor UHT, beliau juga yang menggembleng kami selama kami melaksanakan Kartika Jalakrida di KRI Dewa Ruci. Karena gemblengan senior-senior, kehebatan senior-senior menempa adik-adiknya sehingga hasil gemblengan didikannya ya seperti ini. Ada di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami mengaturkan terima kasih dan rasa hormat yang sangat tinggi kepada senior-senior kami, mentor-mentor kami yang selama ini baik dalam berbagai penugasan maupun pendidikan telah menempa saya sehingga alhamdulillah Angkatan Laut memberikan kepercayaan yang begitu luas sebagaimana yang tadi divisualisasikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya izin bukan menggurui, tapi sekedar sharing. Karena yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, kesempatan pengalaman di laut hampir 30 tahun, 32 tahun, 34 tahun ini, kami banyak di bidang operasional. Selama 17 tahun saya menjadi komandan kapal, ada 11 kapal yang sudah pernah saya pimpin dan 7 kali misi luar negeri, baik itu latihan maupun operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Syukur alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebijakan dan strategi pertahanan matra laut dalam mendukung kebijakan kelautan dan kemaritiman Indonesia guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Kasal semula akan hadir secara langsung bertatap muka dengan seluruh sivitas akademika universitas yang tua yang sangat membanggakan. Tadi disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa UHT pencapaiannya sampai dengan saat ini luar biasa. Urutan keempat dari 400 universitas bonafit di Indonesia. Urutan ke-8 dari jajaran universitas bonafit di seluruh dunia. Ada berbagai kegiatan-kegiatan sivitas akademika yang menonjol. Tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi ada 4 bidang sekaligus. Nah, sehingga suatu kebanggaan. Tuhan memberikan jalan kepada mahasiswa-mahasiswa S3, S2, dan S1 untuk menuntut ilmu di kampus biru
Universitas Hang Tuah yang sangat kita banggakan ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Tentunya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian akan berhadapan langsung dalam skenario dunia. Mari kita lihat bagaimana kompetisi kehidupan perkembangan lingkungan strategik dunia, baik yang ada di kawasan regional maupun internasional. Kita lihat Kamboja. Saat ini sedang dibangun pangkalan angkatan laut rahasia untuk Cina. Untuk apa? Tentunya ada maksud dan tujuannya. Setiap negara membangun, mengeluarkan investasinya, tentunya bukan tanpa ada rencana strategis bagi negara tersebut. India saat ini menginvestasikan pemberian 200 rudal BrahMos dan 50 heli. Terus kemudian Singapura menerima 1 kapal selam dari 4 unit kapal selam tipe 218 SG yang dipesan dari Angkatan Laut Jerman untuk memperkuat Angkatan Lautnya. Itu di depan mata kita, di depan serambi kita. Ya. Program 15 to 5 Angkatan Laut Malaysia memasuki fase pengiriman kapal-kapal jenis LMS, Littoral Combat Ship dan MRSS. Terus kemudian bagaimana persaingan antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya dalam bidang militer. Bagaimana menanamkan pengaruh kedua negara tersebut secara global di seluruh penjuru dunia. Baik pada tatanan ekonomi, tatanan budaya, maupun penetrasi militer. Bagaimana perkembangan konflik di Laut Cina Selatan ini di hadapan kita, yang semakin tidak menentu. Sejumlah climate state yang terlibat di dalamnya, baik Amerika, terus kemudian di sini ada Malaysia, Cina, terus kemudian Australia, India dan lain sebagainya, Filipina dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu Cina sudah mendeklarasikan yang dikenal dengan Climb 10 Deadline. Vietnam juga. Mereka sudah memperkuat armada kapal selamnya dengan kilo kelas. Ya, dengan memperkuat armada kapal tempurnya dengan fregat. Filipina dan Amerika penempatan 9 pangkatan laut Amerika Serikat di Filipina. Papua New Guinea, Australia membangun pangkatan angkatan laut Australia US di Lobrum dan Manus Island. Dan Australia menambah anggaran pertahanan tahun 2024 dengan fokus utama untuk menambah kapal selam nuklir bekerja sama dengan sejumlah negara-negara besar. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inilah kompetisi global yang ada saat ini, yang kita hadapi saat ini. Tentunya para akademisi, kita harus bahu-membahu menghadapi kenyataan realita kehidupan di masa yang akan datang, menghadapi kompetisi global maupun regional. Lanjut. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan ide-ide atau inisiatif-inisiatif brilian di dalam suatu forum besar, West Pacific Naval Symposium, di tengah-tengah aliansi pertahanan Indo-Pasifik antara AUKUS, Australia, United Kingdom, dan United States yang ada di sebelah selatan kita. Dan berhadapan dengan blok yang lainnya. Ada Quadrilateral Security Dialogue antara Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat. Kenapa ini terjadi? Inilah hidup dan kehidupan.
Ini kompetisi global, kompetisi regional, kompetisi nasional juga demikian. Dan kompetisi antar sesama manusia juga demikian untuk mempertahankan ruang hidup. Untuk mempertahankan, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita. Yang saya tidak mencontohkan diri saya sendiri, bagaimana struggle-nya seorang anak kampung, seorang anak gunung untuk menjadi angkatan laut untuk mendapatkan ruang hidup yang layak. Ini dari sudut pandang individual. Kalau kita melihat lagi pada lingkup nasional, bagaimana untuk mempertahankan ruang hidup kelompok untuk mendapatkan kenyamanan pada suatu era tertentu, Jangka waktu 5 tahun, kontestasi pilkada, kontestasi politik, kontestasi pemerintahan dan sebagainya. Bagaimana kompetisi antara pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan bisnis-bisnis yang lainnya. Pada tatanan regional, bagaimana kompetisi antar negara untuk mendapatkan ruang hidup kenyamanan dengan memanfaatkan berbagai macam keunggulan geografis, berbagai macam keunggulan ekonomis, berbagai macam keunggulan demografis, berbagai macam keunggulan sosiokultural dan sebagainya. Bagaimana kompetisi global untuk mendapatkan ruang hidup yang nyaman bagi warga negaranya, bagi rakyatnya, untuk mendapatkan sumber daya manusia, untuk mendapatkan sumber daya alam, untuk menguasai berbagai macam sumber daya alam, keunggulan ekonomi dan sebagainya. Jadi inilah kenapa berbagai macam konflik di dunia ini terjadi. Apakah saudara-saudara sebagai akademisi, sebagai cendekia, sebagai teknokrat sudah siap menghadapi kompetisi nasional, kompetisi regional maupun global di masa yang akan datang? Disinilah kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah tempatnya untuk menyiapkan diri masing-masing. Lanjut, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dari era ke era, untuk mendapatkan suatu keunggulan, untuk menjadi pemenang, kehidupan manusia tidak terlepas dari perang. Ini kenyataan. Dari mulai peperangan generasi pertama, di mana dua pasukan saling berhadapan, yang cenderung pada kemampuan taktik senapan, smoothbore dan taktik garis dan lajur dan sebagainya, masih secara konvensional. Sampai generasi peperangan kedua, ketiga, ditemukannya ada sarana prasarana mekanik, sehingga mempercepat laju pergerakan pasukan. Generasi berikutnya ditemukan adanya electrical, ditemukannya adanya peralatan-peralatan untuk surveillance system, untuk pengamatan dan sebagainya. Ditemukannya kontrol senjata, dan sekarang semua serba autonomous. Tanpa disadari, waktu berjalan terus. Kita memasuki era peperangan generasi kelima. Di mana di dalam peperangan generasi keempat aja tidak jelas antara garis perang dan politik. Disinilah kita memasuki era peperangan modern. Peperangan hibrida yang mengkolaborasikan berbagai macam jenis peperangan. Kombatan dan non-kombatan sudah tidak jelas. Violent yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, kita memasuki era VUCA, ambiguity, uncertainty dan sebagainya, ketidakjelasan. Kita sudah melewati kemarin 2019 COVID-19. Masuknya narkotika secara besar-besaran ke negara kita. Tidak lagi dalam jumlah gram, ton.
generasi muda kita dihancurkan mentalnya, dihancurkan moralnya. Peperangan informasi yang bisa menembus tanpa batas, baik itu usia, ruang, dan waktu. Anak-anak di bawah umur sudah bisa mengakses melalui internet hal-hal yang tidak lazim ditonton sesuai dengan usianya. Judi online dan lain sebagainya. Sehingga fokus pembangunan sumber daya manusia Indonesia menyongsong 2045 dihancurkan dengan berbagai metode-metode peperangan hibrida yang saat ini kita sedang berada di tengah-tengahnya, memasuki era ke peperangan edisi kelima, penggunaan dominasi komputer via ruang cyber dengan kemampuannya menyerang dan bertahan, serta aplikasi C4ISR, sering disebut dengan cyber warfare. Bagaimana seorang tokoh negara difitnah dengan visualisasi, dengan artificial intelligence, bagaimana mengkloning karakter suaranya, mengkloning visualisasinya, terus kemudian mengkloning bagaimana pengisian suaranya sesuai dengan aktor yang diharapkan. Sehingga masyarakat melihat, menilai kontradiktif. Inilah kita memasuki era tersebut. Berikutnya mari kita lihat peperangan secara fisik. Ya. Kita melihat peperangan antara semut dan gajah. Rusia dengan Ukraina. Kalau saya dari sudut pandang militer, saya mempelajari melihat bahwa walaupun dengan kekuatan sistem pertahanan negara saat ini, kita harus siap. Kita tidak boleh terlena dengan berbagai macam keunggulan yang kita miliki yang nanti akan saya ceritakan kemudian. Untuk mempertahankan agar kita hidup damai, tidak boleh kita berleha-leha. Tenang, besok tidak akan ada perang. Belanda masih jauh. Jepang sudah pergi. Tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau kita ingin hidup damai, kita harus siap untuk berperang. Civis pacem para bellum. Ya. Kita lihat, saya masih ingat. Saya waktu itu sedang menjadi Dansatgas KTT ACE di Bali. Hari Sabtu jam 9 pagi, waktu itu saya bersama dengan Bapak Kasal dan Panglima TNI di Bali. Kabais melaporkan, Pak, izin melaporkan Israel diserang Hamas. 5.000 roket diluncurkan. Dan sebagian roket bisa menyentuh daratan Israel. Bisa kita bayangkan. Israel yang selama ini sebagai negara adidaya produsen sistem senjata yang modern. Iron Dome, tank Merkava, rudal-rudal dan sebagainya. Tetapi bisa dirontokkan dengan kekuatan kecil yang non-state actor, kelompok Hamas. Kenapa? Hamas sudah menghitung surveillance system, mungkin Bapak Rektor, Pak Suportono sebagai orang elektronik sudah paham betul terkait dengan Iron Dome-nya Israel. Bagaimana surveillance system, bagaimana kapasitas kemampuan deteksi, berapa jumlah maksimum kontak udara yang bisa di-tracking oleh suatu sistem udara. Saya kebetulan beberapa kali Komandan KRI Kombatan, Franz Kaisepo, terus kemudian MRLF dan sebagainya. Kita paham, radar udara itu punya kapasitasnya. Punya kapasitas maksimal. Katakanlah ada 150 kontak udara yang bisa di-hold, di-tracking sama mereka. Itulah yang dipelajari sama Hamas. Sehingga kenapa alasannya Hamas menembakkan rudal sampai dengan roket sampai dengan 5.000? Ya setidaknya kalau 2.000 bisa di-hold, bisa di-tracking berapa jumlah magasin
surface to air missile-nya Iron Dome untuk menjadi payung udara Israel. Setelah habis berarti kan ada 2.000 sampai dengan 3.000 roketnya Israel yang bisa menyentuh daratan, roketnya Hamas yang bisa menyentuh daratan Israel. Demikian juga bagaimana perang Rusia. Inilah sehingga kita jangan kecil hati. Dengan berbagai macam keunggulan geografis, demografis, sumber daya alam kita, tidak sejengkal pun tanah air kita dijamah oleh orang-orang yang atau pihak-pihak yang ingin menguasai Indonesia. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita saat ini dan ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini tantangan konflik di Laut Cina Selatan. Ini juga negara kita sebuah negara yang luar biasa. Alhamdulillah di awal saya sudah sampaikan, lebih dari 2/3 planet bumi ini sudah pernah saya singgahi. 2014 saya berlayar dari Barrow in Furness ke Portland, British Channel, terus kemudian Samudra Atlantik. Saya juga mau izin mentor-mentor yang sudah lewat di Teluk Biscay. Saya juga sudah pernah lewat Teluk Biscay, belok kiri, masuk ke Gibraltar. Saya sudah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah laut menjadi dua. Sudah kita saksikan Mediterania, terus ke Spanyol, Civita Sevilla, Vigo, Suez, Red Sea dan sebagainya. Dan dari kesempatan itulah tesis saya hipotesa saya menyampaikan bahwa negara kita itu luar biasa, sangat luar biasa. 30 tahun lebih saya berdinas di kapal-kapal di KRI. Ribuan varietas ikan ada di Indonesia. Sementara kalau kita sandar di Mesir saja, mereka dengan bangganya menjamu kita. Ini adalah ikan para sultan. Padahal kalau di kita bandeng. Di sana varietas ikan aja terbatas. Kita ribuan varietas ikan itu, luar biasa. Nah inilah nilai penting salah satu segmen wilayah kita di Laut Cina Selatan. 7,7 billion barrel diangkut minyak melalui perairan kita. 10% atau 1/3 dari kegiatan energi supply ke Jepang itu melalui perairan kita. 60%. 28 billion barrel juga atau 280% dari kepentingan Cina import dan minyaknya, sumber energinya melalui perairan Indonesia. 80% itu negara raksasa panda. Import minyaknya lewat kita. Coba bayangkan kalau berbagai macam komoditas strategis suatu negara kita ganggu. Ini akan menimbulkan multiplier efek tidak hanya terhadap negara tersebut, tetapi terhadap kawasan regional maupun global. Inilah yang saya katakan betapa pentingnya Indonesia. Sehingga menyongsong tahun 2020 ini adalah kesempatan yang berharga. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Jangan sampai imperialisme modern dilaksanakan di Indonesia. Kita warga negara Indonesia hanya menjadi penonton. Hanya menjadi objek eksploitasi. Menyiapkan tatanan ke depan kita semua. Inovasi, motivasi, semangat diawali dari kampus biru Universitas Hang Tuah yang berwawasan maritim. Lanjut, berikutnya ini bagaimana operasi zona abu-abu, karakteristik utamanya yang tadi FUKA yang Bapak Rektor sampaikan, ambiguity, menciptakan ketidakpastian dan mempersulit
respon dari negara-negara yang menjadi sasaran. Dibuat ambiguity, dibuat serba ketidakpastian, dibuat serba perubahan-perubahan yang cepat. Kalau tidak kita siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, akhirnya kita digilas dengan zaman. Coba lihat, sekarang udah zaman artificial intelligence, udah eranya informasi. Matahari bangkrut, Ramayana bangkrut, dihajar oleh bisnis-bisnis online. Coba kalau segera beradaptasi. Matahari, Ramayana membuat konten-konten, berubah perubahan, bagaimana tren masyarakat lebih senang cenderung ke arah mana. Saya kebetulan S1-nya teknik industri, sehingga ya itulah, beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya, sehingga tetapi karena keterlambatan berbagai bisnis besar, bisnis raksasa terhadap situasional, akhirnya bangkrut sekarang. Ya. Penyangkalan, pelaku bersembunyi atau menyangkal keterlibatannya. Sekarang eranya peperangan proksi. Coba kita lihat negara-negara besar. Menghancurkan suatu negara dengan menghasut elemen-elemen nasional yang ada di dalamnya. Kita ingat Arab Spring, sejumlah negara-negara besar Arab yang menjadi sasaran untuk penguasaan sumber daya alamnya, energinya berupa minyak, runtuh. Saddam Hussein digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Muammar Gaddafi digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Inilah era peperangan proksi. Negara-negara besar yang mengambil keuntungan untuk mengambil sumber daya alamnya. Setelah negara itu fail, setelah negara itu lemah, dengan berbagai alasan intervensi, intercept untuk mengambil kekayaan alamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, saya dibukakan mata dan telinga saya. Dari sejak Letnan 2 sampai dengan Laksamana saya berdinas di atas kapal perang. Saya melihat secara langsung betapa kayanya negara kita. Betapa makmurnya negara kita, berbagai macam sumber daya alam. Kita masih ingat kayu-kayu gelondongan diameter lebih dari 2 meter dari Papua. Sekarang mineral, limpahan mineral yang luar biasa. Apakah proksi oleh pihak-pihak tertentu, negara tertentu akan dilaksanakan di Indonesia? Kira-kira berpeluang, ada nggak peluang itu terjadi di Indonesia? Ada nggak? Sangat besar. Sehingga seluruh elemen bangsa, coba mahasiswa yang seharusnya menuntut ilmu, saya sedih. Fokus belajar di kampusnya masing-masing, turun ke jalan. Ya memang sebagai kontrol sosial. Tetapi kalau dari calon-calon patriotnya dari sejak dini, mereka dibiasakan habit menjadi rebel, melaksanakan aktivitas-aktivitas anarkis, merusak. Itulah cara-cara proksi, saudara-saudaraku. Kasihan dengan negara ini. Negara yang subur makmur, gemah ripah loh Cinawi. Tapi kita tidak siap menerima itu. Karena sudah dirusak moralnya. Dengan gelontoran narkotika. Dengan memecah belah antar elemen, antar TNI, antar Polri, antar masyarakat, antar politisi. Kita tidak fokus lagi untuk menghadapi era 2045. Itu yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu. Gradualisme, taktik dan multidomain dan sebagainya.
ini saudara-saudara saya mengingatkan bagaimana taktik dan strategi gray zone operation yang dilakukan di tengah-tengah kita. Berikutnya, saya ingin menyampaikan bagaimana tren isu strategis, bagaimana persaingan kekuatan-kekuatan besar dunia yang tadi sudah saya sampaikan, kemajuan teknologi yang destruktif, ekonomi yang sumber daya alam dan sebagainya yang tadi saya sampaikan juga. Saya 2 tahun sebagai Komandan Guskamla Koarmada 1, tidak kurang dari 80.000 kapal yang melewati hanya satu titik, Selat Malaka dan Selat Singapura. Dari 80.000 kapal yang lewat di Selat Malaka, Selat Singapura, tidak lebih dari 5% memberikan keuntungan ekonomis bagi Indonesia. 80% lebih mereka singgah di Singapura, melaksanakan refueling, harbor service, provision dan sebagainya, sehingga memberikan keuntungan strategis ekonomis kepada negara Singapura. Saya sebagai narasumber salah satu seminar yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves di Batam. Saya berbicara, mari kita rebut kembali kedaulatan ekonomi Selat Malaka dan Selat Singapura. Apa yang harus kita bangun ke depan sehingga memiliki nilai competitiveness dengan negara Singapura. Jadi, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa S3, S2, S1, jangan pernah ragu sedikit pun. Air laut itu bukan asin, manis seperti susu. Benar ini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Dan saudara-saudara sangat beruntung sekali. Sehingga mindset tentang kemaritiman terus digali di sini. Pemerintahan kolonial Belanda memisahkan rakyat Indonesia dengan kehidupan maritim. Dari sinilah, mari kita bangkitkan kembali. Riak, gelombang, hembusan angin laut. Sehingga ke depan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, yang bisa mensejahterakan negaranya, rakyatnya, justru terlahir dari patriot-patriot yang dididik dan dibesarkan dari kampus Bero, Universitas Hang Tuah yang kita banggakan. Jangan pernah ragu-ragu. Saya yang pernah melihat, yang pernah merasakan bagaimana manisnya air laut. Ya. Jadi air laut itu bukan asin, manis. Ya. Seperti madu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Yaitu konstelasi geografis kita yang sangat strategis. Bagaimana kita membangun ekosistem logistik terpadu nasional kawasan maritim. Bagaimana kita membangun, mengeksplorasi sumber daya maritim, baik yang dapat diperbaharui maupun energi fosil, energi mineral yang terkandung di dalam perut bumi di bawah laut kita. Sangat luar biasa negara kita. Ya, sangat luar biasa. Dan bagaimana mengantisipasi perubahan iklim, kerusakan lingkungan, bencana alam? Kita berada di ring of fire memang. Dan beberapa isu menyampaikan dalam waktu dekat ada trust mega trust dan sebagainya. Pandemi, ancaman biologi dan kimia, stabilitas politik dan Kamdagri. Saudara-saudara, inilah isu-isu strategis yang mempengaruhi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sebuah negara menuju era yang maju. Potensi-potensi ancaman yang kita hadapi, baik itu ancaman militer, non-militer maupun hybrid yang kita hadapi saat ini. Konflik bersenjata, mungkinkah ada invasi? Dihadapkan sejumlah batas-batas wilayah kita belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Dihadapkan dengan mungkinkah tuntutan pemerintah
terhadap pemberdayaan sejumlah smelter-smelter. Tuntutan pemerintah kita tidak ada lagi ekspor bahan mentah ke luar negeri yang bersinggungan dengan kepentingan negara-negara besar. Saudara-saudara, jangan sampai proxy war, hybrid war, cyber war, kita menjadi korban, menjadi objek itu. Karena potensi ancaman militer itu selalu tetap ada. Apalagi dihadapkan dengan Indonesia dengan berbagai keunggulannya. Terus kemudian non-militer. Ketidakpuasan pihak-pihak tertentu terhadap sistem kehidupan di Indonesia yang masih menimbulkan adanya keinginan-keinginan untuk memisahkan diri dan sebagainya. Penyelundupan barang bukan hanya merugikan ekonomi saja. Balpres, tontonan, menghancurkan produksi tekstil dalam negeri. Yang lebih ngeri lagi, menghancurkan tatanan moral, tatanan fisik generasi muda di Indonesia. Tontonan itu yang namanya serbuk-serbuk putih. Sabu-sabu datang dari negara-negara lain. Tidak hanya dari satu negara saja. Saya dan Gus Kamla pernah dari arah barat, pernah dari arah utara dan sebagainya. Luar biasa untuk menahannya itu. Sangat luar biasa. Yang diarah sasarannya apa? Generasi muda, elemen-elemen bangsa. Bobrok moralnya, bobrok fisiknya, sehingga tidak memiliki daya saing nasional, daya saing global. Disitulah akan berlangsung kembali kolonialisme modern. Kita orang Indonesia hanya menjadi penonton. Tuntutan global, tidak adanya batasan sumber daya manusia untuk bekerja di Indonesia, untuk berbisnis di Indonesia. Orang Indonesia sendiri moralnya dihancurkan, fisiknya dihancurkan. Tanpa kita sadari, kita terjajah pada era modern. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Para praktisi, para generasi muda, para akademisi, para kaum cendekia. Mari kita hadapi, kita songsong 2045 untuk kita pegang. Jangan kita ketergantungan dengan kekuatan-kekuatan asing atau skenario-skenario asing. Apalagi dihadapkan dengan peperangan hibrida yang tadi saya sampaikan. Untuk membuat stabilitas ekonomi, transaksi-transaksi ekonomi, data-data ekonomi, data-data kependudukan dan sebagainya bisa dicuri. Serangan-serangan hibrida, serangan-serangan cyber itu bisa membuat keamanan ketertiban nasional dapat terganggu. Salah satu contohnya yang saya bilang tadi. Seorang tokoh nasional di-cloning secara visual, mukanya, gesturnya. Tokoh nasional bisa diintersepkan, dikloningkan dengan gambar kucing, dengan gambar anjing yang lagi joget-joget. Suaranya direkam, terus kemudian diproses dengan artificial intelligence, sampai dengan gerakan lidah mulutnya kelihatan seperti identik asli. Coba, kalau kita tidak memiliki wawasan keilmuan, tidak memiliki faham dengan teknologi yang berkembang, terhasut apa yang terjadi. Ya. Inilah ancaman-ancaman yang kita hadapi. Siap. Ini saya sampaikan, Indonesia berada di pintu gerbang yang sangat strategis antara Pasifik, Samudra Pasifik dan Samudra India. Angkatan Laut sendiri itu representatif masuk ke dalam masyarakat West Pacific Naval Symposium dan Indian Ocean Naval Symposium. Jadi kita berada di dua kaki. Sangat strategisnya, posisi strategis Indonesia 2/3 yang merupakan wilayah laut, yang itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Berbatasan dengan 10 negara yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan, merupakan potensi konflik yang tidak bisa kita hindari.
potensi sumber daya yang melimpah dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita ingat pada Sir Walter Raleigh, siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga dunia akan dikuasainya. Itu semua yang dikatakan sama Mbah Sir Walter Raleigh itu ada di tengah-tengah kita semuanya. Siapa yang menguasai lautan, itulah yang akan menguasai dunia. Bagaimana untuk menguasai laut? Belajarnya di sini, Kampus Biru Universitas Hang Tuah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah sekilas apa yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya harapannya memberikan cakrawala pandang kita semua tentang dunia maritim. Dan 15, seperti yang saya katakan di awal, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun ke depan, saya tunggu kiprahnya generasi-generasi muda, lulusan dari Universitas Biru, Universitas Hang Tuah yang amat kita cintai, yang kita banggakan, tidak hanya berkiprah pada tatanan nasional, tetapi regional maupun global. Bangun anak-anak muda, challenge bebas, challenge bebas, challenge bebas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Selesai. Luar biasa narasumber kita hari ini. Ya, tapi Bapak Asop, kalau saya boleh sedikit curhat. Bapak Asop nasibnya hampir sama dengan saya, tapi agak berbeda. Samanya sama-sama dari kampung. Kita daftar tentara, tapi Bapak Asop sudah menduduki jabatan yang di jabatan teras di Mabesal. Sementara saya yang daftar tentara, akhirnya jadi dosen terdampar di Universitas Hang Tuah. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf, untuk sesi tanya jawab saya prioritaskan kepada mahasiswa dulu. Nanti kalau ada sisa waktu, kami berikan waktu kepada dosen. Siap. Ada waktu? Nggak ada. Untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada mahasiswa dari sebelah kanan. Silakan angkat tangan. Ya, 1, 2, 3. Oh, banyak sekali nih. Ya, yang tengah dulu itu yang tadi 1 sama 2 ya. Sebutkan nama dan fakultasnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Asop Wakasal, mohon izin Asop Kasal, yang terhormat Rektor Universitas Hang Tuah, ya, dan yang terhormat Rektor 1, Rektor 2, Wakil Rektor 3. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bima Pratama dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pertanyaan saya, mengingat dari paparan Bapak dari perang generasi 1 sampai 3 yaitu perang fisik. Lalu generasi 4 sampai sekarang yaitu perang proksi ya. Atau biasanya dulu sebelum terjadinya perang proksi yaitu perang ideologi antara politik barat dengan komunis dulu, Uni Soviet. Untuk mencegah dari pengaruh-pengaruh yang tidak jelas, bagaimana cara efektif untuk mencegah pengaruh dari negara adidaya, misalnya Cina. Mengingat kita memiliki material kelautan yang terbatas dan posisi Indonesia yang sangat kompleks dan strategis. Dan apakah jika kita telah memiliki strategi, bagaimana industri itu, bagaimana metode industri yang kita lakukan? Apakah
kita quality over quantity atau quantity over quality? Terima kasih. Langsung jawab aja, Pak. Langsung saya jawab aja. Enggak nunggu 3 sekaligus. Keburu lupa, Tor. Langsung saya jawab aja. Baik, demikian. Terima kasih. Kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Muhammad Bima Pratama dari Fakultas Hukum ya. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman peperangan generasi kedua, 1 sampai dengan 3 peperangan fisik. Apa yang harus kita siapkan? Pada saat generasi peperangan 1 sampai dengan ketiga, tentunya ya kekuatan-kekuatan fisik penempur. Bagaimana fisik prajurit-prajurit yang harus disiapkan untuk menghadapi medan tempur? Karena itu adalah peperangan konvensional, ya ibaratnya kalau kita lihat pada masanya The Great Alexander menguasai dunia. Mereka menyiapkan bagaimana kuda-kuda perang, bagaimana prajurit-prajurit petempur yang tidak pantang menyerah, menghadapi badai dingin, menghadapi situasi yang terus berubah pada saat itu, sampai bisa menguasai dunia. Dari daratan Eropa sampai dengan Asia, The Great Alexander. Ya. Tetapi pada memasuki era peperangan modern, ya kalau untuk menjadi petarung pemenang dalam suatu peperangan harus segera menyesuaikan. Termasuk teknologi-teknologi yang berkembang. Namun demikian jangan kecil hati. Kita sebagai umat manusia itu adalah kunci dari segala kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Contoh nyata sudah diperlihatkan apa yang terjadi di Hamas menghadapi Israel saat ini. Mereka menghadapi sebuah kekuatan besar teknologi yang luar biasa. Tetapi daya juang rakyat Palestina menghadapi kekuatan besar, kekuatan modern sampai dengan saat ini membuat Israel kewalahan. Bahkan secara ekonomi berapa billion dolar anggaran negara Israel sudah habis dan hampir bangkrut. Sejumlah pelabuhan-pelabuhan di Israel sudah hampir bangkrut, ya, karena perang antara Israel dengan Hamas dan aliansinya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa kita bangsa Indonesia juga jangan kecil hati, jangan merasa kecil dengan berbagai macam keunggulan geografis, keunggulan sumber daya alam yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa harus kita pertahankan. Berbagai macam tantangan modern saat ini, tadi sudah saya uraikan satu persatu bagaimana menghadapinya. Adalah daya tangkal rakyat Indonesia. Inovasi-inovasi generasi muda menghadapi tantangan ke depan. Era emas 2045. Era industri. Kita banyak sekali sumber daya alam kita. Sehingga pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan yang sangat luar biasa. Tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diolah di Indonesia menjadi barang jadi. Termasuk dalam tatanan militer, kalau kita memiliki swadaya industri-industri strategis kita, PT PAL kita bisa menghasilkan fregat, kapal-kapal destroyer, kapal-kapal selam. PT LEN bisa menghasilkan produk-produk persenjataan modern kita. PT Dahana bisa membuat rudal-rudal. PT Dirgantara Indonesia sudah bisa membuat pesawat-pesawat tempur. PT Pindad sudah bisa membuat tank-tank modern dan sebagainya. Yakin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang luar biasa. Dan itu saya sampaikan, saya memotivasi kepada para mahasiswa dan kita yang ada di sini. Itu masa depan kita, itu tantangan kita. Sehingga semangat kita harus ke sana. Saat ini kita sedang digempur dengan berbagai macam serangan proksi. Dengan berbagai macam serangan cyber, narkotika masuk, free sex masuk, LGBT masuk semua. Daya tangkal, daya tahan kita sebagai warga negara
Jelas ya, Bima ya? Ya, masih. Baik, selanjutnya yang sebelah kirinya tadi yang kata, ya, silakan sebutkan nama dan fakultasnya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadlur Rahman, biasa dipanggil Irfan, dari Fakultas Fisip, Prodi Administrasi Bisnis. Baik, pertanyaannya adalah, apa peran utama TNI AL dalam mendukung kebijakan poros maritim dunia yang diinisiasi oleh pemerintahan Indonesia? Kemudian, bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil oleh TNI AL untuk memperkuat infrastruktur maritim, keamanan laut, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia? Dan yang terakhir, serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat maritim? Terima kasih. Siap lagi. Kami persilakan narasumber untuk langsung. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih ya Irfan. Baik, Pak. Ini pertanyaan yang bagus juga nih dari seorang mahasiswa. Apa peran utama TNI Angkatan Laut dalam mendukung poros maritim? Perannya yang pertama dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut yang semakin kuat untuk mengamankan berbagai kepentingan nasional Indonesia, baik di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia maupun di luar yurisdiksi nasional Indonesia. Irfan pernah dengar bagaimana upaya TNI Angkatan Laut menyelamatkan Sinar Kudus? Pernah dengar? Beberapa, itulah kontribusi nyata kita dalam mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Pernah dengar bagaimana kehadiran kita di Red Sea mengamankan kepentingan nasional Indonesia? Di situ ada Sea Lane of Trade yang mengangkut minyak mentah Pertamina dari daratan Afrika, dari Aljazair. Ingat ya bahwa saat ini cadangan minyak kita sudah sangat terbatas sehingga Pertamina tidak mengambil minyak itu dari sumur-sumur yang ada di internal Indonesia. Tetapi minyak mentah kita sudah impor dari Aljazair. Siapa yang mengamankan Sea Lane of Trade? TNI Angkatan Laut. Itulah peran nyata TNI Angkatan Laut, peran utama TNI Angkatan Laut dalam poros maritim yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Mengamankan berbagai kepentingan nasional Indonesia melalui jalur-jalur laut, baik di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia maupun di luar yurisdiksi. Terus kemudian yang kedua apa Irfan tadi? Memperkuat infrastruktur maritim, keamanan laut, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ya, memperkuat infrastruktur maritim. Syukur alhamdulillah bahwa pemerintah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Jadi memperkuat infrastruktur maritim, pembelian kapal-kapal baru, pembangunan kapal-kapal baru, baik dalam galangan nasional maupun galangan asing. 2 hari yang lalu saya mendampingi Bapak Kepala Staf Angkatan Laut menghadap ke Bapak Menhan, Bapak Presiden terpilih Pak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat sampai tanggal 2006 ada 6 frigate baru akan datang ke Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Satgas saat ini sudah berangkat ke Italia. Ada 2 kapal fregat produksi Italia, PPA. Itu kapal yang fregat yang luar biasa. Kapal pertama nanti diberi nama Bala Putra Dewa. Fregat. Kapal kedua diberi nama KRI Prabu Siliwangi. Ya. Terus kemudian nanti juga ada 2 fregat lagi dari Turki. Terus kemudian ada 2 fregat merah putih yang sedang dibangun di PT PAL. Dan seluruh fregat yang sedang dibangun itu sampai tahun 2026 sudah existing
menari-nari di perairan Indonesia, mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Itulah bagaimana upaya pemerintah, upaya TNI Angkatan Laut dalam memperkuat infrastruktur. Belum lagi yang lainnya. Bagaimana kita membangun surveillance system, integrated maritime surveillance system di sejumlah spot. Bagaimana kita mengetahui kehadiran kapal selam asing di perairan Indonesia untuk mendeteksi kehadiran objek-objek di bawah permukaan. Ya. Dan mungkin ini juga peluang buat Akademi Pelayaran Universitas Hang Tuah. Bapak Presiden terpilih akan membangun 300 kapal ikan dengan bobot 150 GT. Di mana nanti awaknya adalah milisi-milisi laut. Milisi-milisi laut, para taruna vokasi pelayaran yang setidaknya kuliah di Universitas Hang Tuah yang sudah memiliki wawasan kemiliteran akan menjadi milisi-milisi tangguh. Silakan yang berminat, nanti ada 300 kapal bobot 150 GT akan dibangun oleh Pak Prabowo. Operasionalnya akan dikerjasamakan dengan Angkatan Laut. Awaknya adalah komponen-komponen cadangan milisi-milisi laut. Dan itu bisnis. Artinya tentunya untuk mesejahterakan para ABK, ABK-nya nanti komponen cadangan laut ataupun secara bergiliran prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Ya. Jadi itu memperkuat infrastruktur yang dilaksanakan, berbagai macam jenis kapal perang sedang dibangun, ke depan akan lebih kuat lagi. Terus kemudian bagaimana kontribusinya bagi masyarakat ya Ivan ya? Baik, Pak. Jadi di internal Angkatan Laut itu ada asisten potensi maritim. Ya. Saat ini gerakan makan siang ikan bergizi di seluruh lantamal dan lanal Angkatan Laut. Jadi kemarin sudah dimulai Bapak Kasal makan beserta ribuan OAP, orang asli Papua. Makan ikan laut dalam rangka mencerdaskan bangsa. Jadi nanti ke depan lanal maupun lantamal itu akan membudidayakan ikan laut, breeding ikan-ikan laut. Sehingga dari masing-masing lanal, masing-masing lantamal itu bisa menjangkau sampai dengan 150 sampai dengan 200 km untuk distribusi makan bergizi, makan ikan laut. Sehingga prediksi kalau ini sudah berjalan, setidaknya 2/3 lebih dapat terjangkau dari hasil budidaya yang dilaksanakan oleh lanal maupun lantamal, dapat terdistribusi ke wilayah-wilayah yang dulu tidak. Contohnya saya jujur di Kuningan Pak, makan ikan laut itu dulu waktu kecil itu menjadi makanan mewah. Karena ikan laut itu mahal. Dan ikan laut yang sampai di pegunungan seperti daerah saya, itu matinya udah 7 kali mati. Ditangkap, dimasukkan freezer, ikan udah mati. Diturunkan dari kapal sudah beku, ngejejek. Masuk ke tempat pelelangan ikan, ikan itu udah mati 2 kali. Sampai distribusi sampai konsumen, mungkin itu ikan udah mati 7 kali. Nah, dengan pola yang digagas, nanti setiap lantamal, setiap lanal melakukan breeding dengan keramba apung, diharapkan ikan laut itu bukan menjadi komoditas mahal, komoditas istimewa. Satu lanal, satu lantamal, contohnya lanal Cirebon, bisa produknya bisa sampai ke Majalengka, sampai ke Kuningan, sampai ke mana itu, ya daerah-daerah pegunungan sekitarnya. Kalau sekarang
Sampai ke pegunungan itu udah bau. Saya kemarin kebetulan ke Cina mengikuti kunjungan Bapak Kasal. Saya datang ke Wuhan. Wuhan itu pegunungan. Tapi di Wuhan pegunungan, ikan laut segar dikonsumsi oleh masyarakat. Dan bukan menjadi komoditas istimewa. Bagaimana Cina begitu cepatnya pembangunan. Saya terakhir ke Wuhan pada saat ke Cina Sesko TNI, Pak. Terus kemudian terakhir kemarin kembali ke sana. Begitu pesatnya pembangunan. Bagaimana modernisasinya kota-kota di Cina, Qingdao. Itu sebuah kota modern. Artinya sumber daya manusianya unggul. Setelah saya sampai ke Wuhan, oh pantesan Mujin Pak, ini ikan laut segar aja bisa sampai ke sini dan terjangkau oleh masyarakat. Nah itulah mimpi kita bahwa bagaimana kita mencerdaskan kehidupan, bagaimana kontribusi TNI Angkatan Laut bagi masyarakat, salah satunya dengan potensi maritim yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kemaritiman, nelayan, pembudidayaan ikan, mengkonsumsi ikan dan sebagainya. Sehingga 20 tahun, 50 tahun ke depan, Indonesia sebuah negara yang luar biasa. Demikian. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah yang membatasi kita, saya sekali lagi mohon maaf yang sebelah kiri tidak sempat kami beri kesempatan. Namun apabila ada pertanyaan dari para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dikirimkan ke kami tampung dan akan kami sampaikan ke Bapak Asop Kasal. Baik, memasuki sesi yang terakhir, kami izinkan membaca kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini bahwa TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan dan keamanan di laut dengan segala dinamikanya telah menyusun strategi dan kebijakan dalam rangka menyongsong tahun 2045. Pembangunan postur baik kekuatan, kemampuan dan gelar tetap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena pembangunan keamanan security harus seiring sejalan dengan pembangunan kesejahteraan prosperity. Rasa aman bersifat intangible, tidak terlihat, namun rasa aman bisa dirasakan kehadirannya. Demikian sesi diskusi pada siang hari ini. Kemudian saya izinkan menyampaikan pantun sebagai penutup. Buah semangka berdaun sirih. Itu hanyalah ilusi, bukan nyata. Kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini berguna dalam pengabdian demi bangsa dan negara. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian tutur kata yang saya sampaikan dianggap kurang tepat. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih. Demikian kami juga sebagai moderator secara pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami selesai acara, kami kembalikan ke MC. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan moderator untuk sesi yang sangat menarik ini. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih telah menambahkan wawasan pada kita semua di bidang kemaritiman, khususnya bagi mahasiswa Universitas Hang Tuah untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih untuk semangat dan inspirasi yang dibagikan oleh Bapak Asop Kasal kepada kami semuanya yang hadir pada pagi hingga siang hari ini. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami, Civitas Akademika Universitas Hang Tuah, perkenankan kami menyampaikan sertifikat dan juga plakat kepada Bapak Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut dan juga kepada Bapak Moderator, Bapak Dekan Visip,
Dan kami mohon Bapak Rektor berkenan untuk menyampaikan sertifikat dan juga plakat sebagai ucapan terima kasih kami. Kemudian sertifikat juga disampaikan kepada moderator Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian kami juga akan menyampaikan plakat dari Universitas Hang Tuah kepada Bapak Asop Kasal. Dan dalam kesempatan ini kami, Bapak Asisten Operasi Kasal juga berkenan untuk menyampaikan plakat kepada Universitas Hang Tuah yang diterima oleh Bapak Rektor. Dan kami juga menyampaikan cenderamata kepada Bapak Asop Kasal. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Rektor dan juga pada seluruh undangan Bapak Ibu Dekan, para Wakil Rektor, dan juga undangan dari Pangkotama atau yang mewakili, berkenan untuk ke depan berfoto bersama untuk sesi yang pertama ini. Silakan Bapak Ibu Dekan dan Direktur di lingkup Universitas Hang Tuah. Iya. Ibu Anita, silakan juga para guru besar ke aturan. Silakan Bapak Ibu Kabiro juga bisa bergabung. Ketua lembaga, para guru besar bisa disilakan. Disilakan Prof. Iya. Kepada Pak Dr. Sudirman, disilakan. Sesi foto yang pertama ini dilakukan bersama dengan undangan. Dan yang kedua dilakukan bersama dengan seluruh mahasiswa. Setelah sesi yang pertama ini, nanti mahasiswa juga bisa berfoto bersama. Ya, disilakan untuk Bapak Asop dan juga Bapak Ibu untuk dengan latar belakang mahasiswa disilakan untuk berdiri. Ya, kita akan foto bersama, ya menghadap ke depan ke podium semuanya. Dan Bapak kamera terpusat. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ulangi. Dengan gaya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Foto bersama selesai. Dan selanjutnya kami persilakan pada Bapak Asop berkenan untuk ramah tamah di tempat yang telah disediakan dan mahasiswa bisa duduk kembali. Iya.
Kami juga mohon kepada Bapak Rektor dan juga seluruh undangan berkenan untuk ramah tamah di tempat yang telah disediakan di samping. Ya, mahasiswa untuk menunggu sejenak. Ya, dan kami mohon juga perhatian kepada mahasiswa untuk tidak meninggalkan snack atau kotak snack yang tadi sudah diterima. Masing-masing mahasiswa membawa kembali kotak snacknya dan dibuang di tempat yang telah disediakan di luar GSG. Sekali lagi, mahasiswa untuk tidak meninggalkan kotak snack di GSG. Baik, kami persilakan kepada Bapak Asop Kasal beserta seluruh undangan, Bapak Rektor dan juga para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur, Kabiro, dan Kepala Lembaga. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan dan juga seluruh mahasiswa dalam kuliah pakar hari ini. Dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf bila ada hal-hal teknis atau salah kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Baik, seluruh mahasiswa yang hadir akan menerima kotak makan siang di depan. Dan kami sampaikan sekali lagi untuk mahasiswa yang hadir supaya melakukan absensi daftar hari di depan melalui barcode yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami mengucapkan selamat jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak Asop Kasal. Selamat jalan dan selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Baik, Bapak Ibu undangan yang masih ada di Geraha Samudra Ganesha, disilakan untuk beramah tamah sebelum menunaikan sholat Jumat. Dan sekali lagi mahasiswa untuk tidak meninggalkan kotak snack di GSG.